Kalau kamu bisa ngomong baik ke orang lain, kenapa enggak ke diri sendiri juga? Nah, teman-teman semua, pernah nggak sih kalian sadar, kita tuh sering banget lebih gampang bersikap baik ke orang lain, tapi malah ke diri sendiri kita keras, kejam, bahkan nggak adil. Nah, kita sering bilang nih ke orang lain, kamu pasti bisa, tenang aja, semua akan baik-baik aja. Tapi giliran kita yang gagal, kita malah bilang, kamu emang nggak bisa, udahlah kamu nyusahin aja, kamu nggak cukup baik dari orang lain. Nah, hari ini kita mau ngomong soal itu. Bukan cuma biar kita lebih sayang ke diri sendiri, tapi juga biar hidup kita makin sesuai dengan cara Tuhan memandang kita. Nah, pernah nggak kamu sadari bahwa orang yang paling sering kamu dengar adalah dirimu sendiri? Setiap hari kita ngomong ke diri sendiri lebih dari 50.000 kali. Tapi sayangnya, mayoritas dari suara-suara itu adalah kritik. Nah, coba deh cek, kamu pasti sering ngomong gini, "Oh, kamu gitu sih, gagal lagi ya? Bodoh banget sih kamu. Duh, muka kamu jelek banget hari ini." Bayangin deh kalau kamu ngomong kayak gitu ke orang lain tiap hari, apa yang akan terjadi? Sih mereka mundur, menjauh, bahkan menghindari kamu karena mereka terluka. Tapi kenapa kamu ngizinin itu terjadi ke dirimu sendiri? Self-talk itu bukan cuman kata-kata, itu adalah napas dari pikiran dan hati kita. Tuh, aku pernah ngalamin masa-masa dimana aku benar-benar keras ke diri sendiri. Tiap bangun pagi, hal yang pertama aku rasain adalah bukan semangat, tapi perasaan bersalah. Karena aku ngerasa gagal, gak cukup, dan belum layak, serta belum sukses. Nah, sampai suatu hari aku kolaps secara mental. Tubuh sehat, tapi hatinya lelah. Waktu itu aku hanya curhat ke Tuhan. Dan di saat itu, aku dapat satu ayat yang benar-benar ngena banget di aku. Kata-katanya tuh ngomongnya gini, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera. Yeremia 29 ayat 11. Tuhan gak pernah rancang kegagalan buat hidup kita, tapi kita yang sering merusak diri sendiri dengan pikiran-pikiran negatif. Kadang kita mikir, Tuhan sayang aku kalau aku baik, kalau aku berprestasi, kalau aku ibadah terus. Tapi Tuhan bukan manusia. Dia enggak mencintai berdasarkan performa. Aku ada ayatnya. Ayatnya tuh ngomong gini, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Artinya Tuhan udah mencintai kamu bahkan di titik paling rendahmu. Kamu nggak harus jadi versi sempurna dulu untuk layak dicintai. Karena kamu udah layak, karena kamu adalah ciptaan Tuhan. Nah, sekarang gimana caranya kita mulai ngomong baik ke diri sendiri? Kamu bisa lakuin dengan sadari pola pikir yang merusak. Nah, sadari dulu kata-kata yang sering kamu ucapkan dalam hati. Catat atau renungkan apa itu membangun atau malah merusak. Nah, lu juga bisa ganti dengan afirmasi positif yang berdasarkan kasih Tuhan. Jadi lu ganti semua kata-kata lu, contohnya yang lebih baik dan lebih positif. Contohnya, aku bodoh. Kamu ganti tuh, jadi aku sedang belajar dan Tuhan memampukan aku. Nah, kalau kamu ngomong aku enggak layak, kamu ganti kata-kata itu jadi aku berharga di mata Tuhan. Kalau kamu ngomong aku gagal, kamu ganti kata-kata itu jadi Tuhan bisa pakai kegagalanmu untuk rencananya. Nah, kamu latih ini setiap hari. Belum kamu tidur atau kamu bangun tidur, kamu ulangi kata-kata. Aku dikasihi tanpa syarat oleh Tuhan. Aku berharga bukan karena apa yang aku lakukan, tapi karena siapa aku di mata Tuhan. Aku sedang bertumbuh, gak apa-apa kalau belum sempurna. Coba deh tarik napas dalam-dalam dan sekarang renungkan apa kesalahan yang paling sering kamu sesali. Nah, banyak dari kita udah belajar memaafkan orang lain, tapi belum bisa memaafkan diri sendiri. Nah, padahal sebenarnya Tuhan itu udah lebih dulu memaafkan kita. Nah, 1 Yohanes 1 ayat 9 itu ngomongnya gini, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dan menyucikan kita. Kalau Tuhan udah ampuni, kenapa kamu masih menghukum dirimu sendiri? Hari ini lepaskan semuanya. Katakan, Tuhan, aku terima pengampunanmu. Sekarang aku juga mau ampuni diriku sendiri. Nah, teman-teman, ketika kamu mulai mengubah cara kamu bicara ke diri sendiri,
hidup kamu juga akan berubah dan kamu akan lebih damai, lebih tenang, lebih berani mengambil langkah, dan lebih mudah mencintai orang lain. Karena kamu udah belajar mencintai dirimu sendiri. Ingat, kasih Tuhan itu bukan teori, tapi realita yang bisa mengubah hidup. Sampai ketemu di video berikutnya. Jaga hatimu, jaga pikiranmu, karena dari situlah sumber kehidupan. Jangan lupa kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe, serta share video ini. Bye-bye, thank you.